warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kiasan dasar pramuka. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pramuka ada 3 golongan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah golongan siaga, penggalang, dan penegak. Yuk kita simak bersama-sama kiasan dasar dari masing-masing. Yang pertama, kiasan dasar pramuka siaga. Pramuka siaga adalah pramuka yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun disebut siaga. Nama siaga diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, yaitu masa mensiagakan rakyat. Nah, masa ini merupakan awal dimulainya perjuangan baru yang ditandai dengan berdirinya pergerakan nasional yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, satuan terkecil di dalam pramuka siaga ini disebut barung atau tempat penjaga ramuan bangunan. Nah, barung ini mengkiaskan kelompok kecil siaga yang beranggotakan 6 sampai dengan 8 orang. Nah, barung diketuai oleh seorang ketua yang disebut Pinrung atau pimpinan barung dan diwakili oleh Wapinrung atau wakil pimpinan barung. Sedangkan satuan terbesar di dalam pramuka siaga ini disebut perindukan, yang berarti tempat berkumpulnya anak cucu. Nah, perindukan ini mengkiaskan kelompok yang terdiri dari 3 sampai dengan 4 kelompok. Perindukan ini diketuai oleh anak sulung atau anak yang paling besar atau anak yang paling tua. Di dalam golongan pramuka siaga ada 3 tingkatan siaga. Yang pertama siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Siaga mula sendiri mengkiaskan tingkatan kecakapan mula-mula atau awal yang dimiliki oleh siaga. Yang kedua adalah siaga bantu. Nah, siaga bantu ini mengkiaskan tingkat kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah siaga tata. Nah, siaga tata ini mengkiaskan tentang tanda kecakapan pramuka yang sudah bisa membantu ataupun membantu pekerjaan dengan rapi dan bersih secara tertata. Nah, kiasan dasar pramuka yang kedua adalah pada tingkat penggalang. Nah, pramuka penggalang adalah pramuka yang berumur 11 sampai dengan 15 tahun, disebut penggalang. Nah, nama penggalang itu sendiri diambil dari kiasan dasar pergerakan pramuka yang bersumber dari romantika perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan penjajahan Belanda, yaitu masa menggalang persatuan. Nah, masa ini diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kelompok terkecil di dalam pasukan penggalang ini beranggotakan 6 sampai dengan 8 orang disebut regu atau gardu tempat berjaga. Sedangkan regu ini dipimpin oleh seorang pinru atau pimpinan regu dan diwakili oleh wapinru atau wakil pimpinan regu. Nah, kumpulan dari 3 sampai dengan 4 regu disebut pasukan. Nah, kata pasukan itu sendiri berasal dari pasukuan yang berarti tempat suku berkumpul atau kelompok prajurit. Nah, kiasan dasar dari pramuka penggalang ini adalah kehidupannya menjelajah wilayah baru dengan teman-teman sebaya. Pasukan penggalang diketuai oleh Pratama. Ada 3 tingkatan di dalam pramuka penggalang. Yang pertama adalah penggalang ramu. Penggalang ramu ini mengkiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara bahan untuk membuat sesuatu. Yang kedua adalah penggalang rakit. Nah, penggalang rakit ini mengkiaskan ramuan atau cara bahan kemudian dirakit atau disusun. Nah, yang ketiga adalah penggalang terap. Nah, penggalang terap ini mengkiaskan diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Golongan yang ketiga di dalam pramuka adalah golongan pramuka penegak. Nah, pramuka penegak ini adalah pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun.
Nama kiasan dasar dari Pramuka Penegak ini diambil juga dari romantika perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Satuan terkecil di dalam Pramuka Penegak ini adalah disebut sangga, yang terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Kata sangga sendiri adalah gubuk atau di rumah, artinya tempat istirahat para petani atau penggarap sawah. Nama sangga dipilih karena cerminan sifat dan perilaku yang baik. Nah, peristiwa ini akan dicontoh ataupun perilakunya akan dicontoh oleh anggota pramuka. Sangga diketuai oleh pinsa atau pimpinan sangga dan diwakili oleh wapinsa atau wakil pimpinan sangga. Nah, pinsa dan wapinsa ini dipilih berdasarkan musyawarah bersama. Adapun tingkatan golongan yang ada pada Pramuka Penegak ada 2, yaitu penegak bantara. Penegak bantara adalah tingkatan syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Nah, tingkatan yang kedua adalah penegak laksana. Nah, penegak laksana ini adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan penegak setelah penegak bantara. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi kiasan dasar dalam pramuka. Ada pramuka siaga, penggalang, dan penegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.